Bab 58 meminta uang. Bibi Gabriela, maksudku bukan begitu. Meskipun Alexander Blackwood adalah master yang tiada taraf, dia tidak tahan dengan tamparan tiba-tiba Gabriela Morgan, itu membuatnya sedikit linglung. Gabriela Morgan berkata dengan wajah muram, "Ya, kamu menebak bahwa grup properti Prescott akan mengambil uang itu dan melarikan diri. Kamu menebaknya dengan benar, kami tidak mempercayaimu. Tapi, apakah ini alasan kamu bersukacita sekarang? Alfred, lihat menantu yang kamu cari. Keluarga kita mengalami insiden besar, semua saudara datang untuk menagih hutang. Dia masih menertawakan kita. Bisakah orang seperti itu tinggal di rumah?" Alfred Lawson juga memasang ekspresi jelek di wajahnya, dan berkata, "Alexander Blackwood, itu salah kami karena tidak mendengarkanmu, tapi..." Alexander Blackwood dengan tergesa-gesa menjelaskan, "Paman Alfred, aku baru saja tertawa, bukan menertawakan kalian. Kita akan menghasilkan banyak uang. Menjadi kaya. Dari mana bisa menjadi kaya? Sekarang posisi Direktur Abigail tidak terjamin." Gabriela Morgan meraung. Abigail Lawson juga menoleh dan menatap Alexander Blackwood dengan kekecewaan di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, tidak apa-apa kalau dia tidak bisa membantu, tapi justru akan menambah kekacauan. Alexander Blackwood terbatuk, dan berkata, "Begini ceritanya, tanah pembunuh adalah syarat utama grup properti Prescott untuk digadaikan. Mereka melarikan diri, jadi sebagian besar tanah jatuh ke tangan kita. Kalau kita mendapatkan tanah ini, bukankah itu hanya keberuntungan? Kamu benar-benar bodoh. Tanah di Millennium disebut tanah emas, dan itu disebut rejeki nomplok kalau kamu mendapatkannya. Di tanah tandus seperti tanah pembunuh, kamu mengatakan kepadaku bahwa kita menjadi kaya." Gabriela Morgan sangat marah. Aku mendapat kabar melalui seorang teman bahwa tanah ini akan difokuskan pada pengembangan. Kita memang akan menghasilkan banyak uang," kata Alexander Blackwood tanpa daya. "Kamu bajingan, kamu masih berani menggoda kami saat ini." Gabriela Morgan menggertakkan giginya dengan marah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Alexander Blackwood, semua kerabat mengungkapkan rasa jijik mereka. "Alexander Blackwood, apakah menurutmu kamu adalah kepala negara, kamu bisa mengembangkan sebidang tanah yang kamu inginkan? Kamu jangan bersandiwara di sini lagi, jangan berpikir aku tidak tahu bahwa kamu mencoba menipu kami. Kalau tanah ini benar-benar berharga, grup properti Prescott sudah mengembangkannya, apakah akan digadaikan? Hei, kamu bajingan, kamu masih ingin menipu orang saat ini, kan? Kalau kamu menyukai sebidang tanah ini, aku akan memberikannya kepadamu sebagai kuburan leluhur." Semua kerabat mengarahkan senjata mereka dan menunjuk ke hidung Alexander Blackwood dan mengutuk. Abigail Lawson melihatnya, dia mau tidak mau sedikit terpana. Mungkinkah Alexander Blackwood ingin menggunakan cara ini untuk menalfretkan perhatian kerabat agar dia tidak terus dimarahi? Apakah dia menyalahkan Alexander Blackwood? Alexander Blackwood juga bukan tanah liat yang tidak punya emosi. Setelah mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, "Terserah kalian percaya atau tidak." Mobil Levina Lawson berhenti di pintu saat ini. Dia keluar dari mobil, dan langsung menuduh, "Abigail Lawson, kamu mendengarkan bujukan Ethan Prescott, menipu kerabat, menyebabkan kerabat kehilangan puluhan miliar, dan membuat beban besar untuk perusahaan. Apakah kamu masih layak menjadi direktur? Kalau kamu tidak memiliki kemampuan, kamu harus segera turun jabatan dan memberi jalan bagi orang yang berkemampuan, dan jangan menempati jamban tanpa buang air besar." Setelah kerabat mendengar kata-kata Levina Lawson, mereka semua bergema, mengatakan bahwa Abigail Lawson sama sekali tidak layak menjadi direktur, menyebabkan mereka kehilangan uang. Wajah Abigail Lawson penuh dengan keluhan. Dia tidak pernah berpikir bahwa grup properti Prescott yang agung tiba-tiba akan melarikan diri. "Abigail Lawson, kalau kamu tidak mengembalikan uang yang kami yang tertipu hari ini, jangan menjadi direktur." Semua kerabat berteriak. Alfred Lawson juga sangat malu, uangnya memang ditipu oleh grup properti Prescott,
semua orang memaksa Abigail Lawson, tapi dia tidak bisa menemukan alasan yang bagus. Apalagi, semua uang mereka sudah dilempar ke saham grup properti Prescott, dan sekarang mereka benar-benar tidak mampu membayar kerabat tersebut. Ekspresi sombong muncul di wajah Levina Lawson, selama Abigail Lawson tidak mampu membayar kompensasi kepada kerabatnya, dia dapat mengusir Abigail Lawson dari posisi direktur dan mengambil alih. Bahkan, tidak sulit untuk mengeluarkan seluruh keluarga Abigail Lawson dari Dewan Direksi Lawson Enterprises. Abigail Lawson menggigit bibirnya, aku tidak punya uang. Apa? Tidak ada uang. Kami ditipu oleh kamu dan Ethan Prescott, puluhan miliar, apakah kamu memberitahu kami bahwa kamu tidak punya uang sekarang? Abigail Lawson, segera keluarkan uangmu dan kembalikan kepada kami, atau kamu akan dicabik-cabik hari ini. Ya, kalau kamu tidak mengembalikan uangnya, rumahmu akan dihancurkan, kamu akan diminta untuk tidur di jalan besok. Kalau kamu tidak bisa membayar uangnya, jual saja dirimu ke klub malam, pokoknya kamu harus jual diri. Kerabat benar-benar marah, segala macam kata-kata keterlaluan keluar, tanpa memilih apa yang pantas dikatakan. Wajah Alexander Blackwood sangat dingin hingga agak jelek, dan dia berkata, apakah kalian masih satu keluarga? Dalam krisis, kita harus bekerja sama, tapi sekarang, semua orang mendesak Abigail, apakah kalian pantas? Bibi ketujuh berkata dengan marah, kembalikan saja uangnya, tentu saja aku tidak akan mendesaknya. Alexander Blackwood juga melepaskan ide untuk membiarkan kerabat ini menjadi kaya bersama, dia mencibir, uang, kan? Oke, berikan kontrak yang diberikan grup properti Prescott kepada kalian, aku akan membeli semuanya dengan harga asli. Apa? Ketika semua orang mendengarnya, mereka tercengang. Bahkan Alfred Lawson dan Gabriella Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Alexander Blackwood berkata dengan sombong bahwa dia ingin membeli semua kontrak dari kerabatnya. Abigail Lawson mengatupkan bibirnya dan berkata, Alexander Blackwood, jangan membuat masalah di sini, aku sudah. Jangan bicara, aku akan membantumu menangani hal berikutnya. Alexander Blackwood berkata dengan dingin. Dia berjalan ke Abigail Lawson untuk memblokirnya, dan berkata dengan dingin, apakah kalian tidak akan memaksa Abigail untuk turun jabatan selama dia membayar uangnya? Benarkah kalian akan berhenti mendesaknya selama dia membayar uangnya? Levina Lawson mengangkat kepalanya dan berkata, ya, lalu berikan uangnya. Hahaha, kamu petugas penjara kecil, kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu ingin membeli kontrak semua orang. Apakah kamu bercanda? Apakah gaji bulananmu mencapai 10 juta? Dengan begitu banyak kontrak, nilainya setidaknya 40–60 miliar. Kamu tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sebagai petugas penjara selama beberapa kali kehidupan, bukan? Konyol, kamu tidak memiliki keterampilan apapun, tapi kamu masih ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Menurutku kamu pecundang, kamu tidak layak. Alexander Blackwood berkata dengan dingin, aku bisa mengeluarkan uang ini. Kalau kalian menginginkan uang, jangan ribut. Kalau tidak, kalau aku tidak senang maka aku tidak akan memberi kamu sepeser pun. Kerabat langsung terdiam, tidak peduli apa yang dikatakan Alexander Blackwood benar atau tidak, mereka tidak punya cara lain sekarang, sedikit harapan selalu baik. Dia pasti tidak punya uang, dia hanya berusaha mengeluarkan Abigail Lawson dari masalah dengan gaya seperti itu. Aku pikir juga begitu. Sama sekali tidak ada uang. Kalau dia punya uang, sikap Abigail Lawson akan begitu rendah hati. Kerabat bertukar pikiran dengan suara rendah, dan tidak ada lagi pertengkaran. Levina Lawson melihat bahwa Alexander Blackwood benar-benar menenangkan suasana, dan mencibir, sungguh lelucon, kalau kamu mampu membayar uang untuk membeli kontrak semua orang, aku Levina Lawson akan memanggilmu ayah di tempat. Alexander Blackwood berkata dengan tenang, oke, kamu sendiri yang mengatakannya. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, semua orang sudah mendengar apa yang dikatakan Levina Lawson.
Aku harap dia bisa menepati janjinya dan diawasi oleh semua orang. Bodoh. Ketika Levina Lawson mendengar ini, dia hanya bisa mencibir, dia melipat tangannya dan menonton dengan dingin. Di matanya, Alexander Blackwood seperti badut yang menyanyikan opera. Bab 59 Pembelian seluruhnya. Keluarkan kontrak kalian, aku akan membelinya dengan harga asli. Alexander Blackwood mengeluarkan kartu banknya dan berkata kepada kerabat keluarga Lawson ini. Seorang kerabat melangkah maju dan menyerahkan kontrak senilai 7,6 miliar lebih kepada Alexander Blackwood. Tanpa basa-basi lagi, Alexander Blackwood mulai menundukkan kepalanya dan mengoperasikan ponselnya untuk mentransfer uang. Hehe, pura-pura saja dia, memang terlihat mirip. Levina Lawson mencibir, hanya menonton penampilan Alexander Blackwood dengan tenang. Abigail Lawson di samping mau tidak mau menjadi sedikit gila, masalah ini sudah menjadi begitu besar, tapi Alexander Blackwood masih memiliki pikiran untuk membuat masalah di sini. Gabriella Morgan juga tidak bisa menahan amarahnya berkata kepada Alfred Lawson, lihatlah menantu yang baik yang kamu rekrut, ini masa kritis, tapi dia tidak bisa tidak melompat-lompat seperti badut. Alfred Lawson tiba-tiba kehilangan kata-kata, tindakan Alexander Blackwood membuatnya kehilangan muka juga. Lagi pula, dialah yang mendorong Alexander Blackwood ke keluarga Lawson dan menikah dengan Abigail Lawson. Ding! Ponsel kerabat itu berdering, dan dia mengambil ponsel untuk melihat, dan mau tidak mau terkejut, 7,6 miliar sudah masuk ke rekening. Alexander Blackwood memintanya untuk menandatangani perjanjian transfer, lalu melambaikan tangannya dan berkata, selanjutnya. Hahaha, terima kasih, kata kerabat itu dengan gembira. Ketika kerabat melihat bahwa Alexander Blackwood benar-benar memiliki uang untuk membeli kontrak yang tidak berguna di tangan mereka, satu persatu segera melambaikan kontrak di tangan mereka dan bergegas mengelilinginya. Levina Lawson tercengang sejenak. 7,6 miliar, Alexander Blackwood bisa bayar. Bukannya dia petugas penjara. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Keluarga Abigail Lawson yang terdiri dari 3 orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, bertanya-tanya dari mana Alexander Blackwood mendapatkan uang itu. Levina Lawson, saatnya kamu menepati janjimu. Kata Alexander Blackwood datar kepada Levina Lawson. Kamu hanya membeli satu kontrak, masih ada kontrak 40-60 miliar sisanya yang belum ditangani, Levina Lawson mendengus dingin, masih menghina. Seorang kerabat menyerahkan kontrak senilai lebih dari 16 miliar dan meminta Alexander Blackwood untuk memberinya uang. Baru saja kamu memarahi Abigail dengan paling galak. Aku benar-benar tidak ingin menerima kontrakmu. Kalau kamu ingin membuat kesepakatan denganku, kamu harus meminta maaf kepada Abigail. Alexander Blackwood berkata dengan dingin. Kerabat itu langsung marah, Alexander Blackwood sudah menoleh dan berurusan dengan kontrak kerabat lain, kontrak ini tidak kecil, 10 miliar lebih, dan dengan ding, uang itu ditransfer ke rekening. Setelah melihat adegan ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya, menoleh dan berkata kepada Abigail Lawson, Abigail, maaf, aku terlalu banyak bicara, tolong jangan tersinggung. Abigail Lawson tertegun sejenak, tidak pernah berharap bibi ketujuh yang bangga akan meminta maaf pada dirinya. Saat dia hendak menjawab, pihak lain berbalik dan berteriak pada Alexander Blackwood, aku sudah meminta maaf. Kalau kamu tidak punya uang untuk membeli kontrak aku akan membuat keluarga kamu tidak bisa hidup damai. Alexander Blackwood juga tahu bahwa tidak mungkin meyakinkan orang seperti ini untuk meminta maaf secara ikhlas, tapi cukup membiarkan pihak lain membuat pengakuan lisan. Setelah mengambil alih kontrak, biarkan dia menandatangani perjanjian transfer, lalu langsung transfer 16,4 miliar. Sudah masuk, sudah masuk. 16,4 miliar, tidak kurang 1 sen pun. Hahaha. Aku ditipu oleh grup properti Prescott kali ini, tapi aku tidak menyangka ada orang idiot yang mau membeli kontrak aku. Bukan aku yang rugi. Aku pergi dulu, kalian lanjutkan. Bagus sekali ada orang bodoh yang mau membayar kontrak kita. Setelah mendapatkan uangnya,
dia berbalik dan pergi, tidak lupa mengejek Alexander Blackwood karena idiot. Alfred Lawson tidak tahan lagi, berjalan menghampiri sambil terbatuk dan berkata, "Alexander Blackwood, uang ini hutang kami, kamu tidak perlu membayarnya dengan uangmu sendiri, kami akan menemukan jalan. Selain itu, tanah pembunuh sama sekali tidak bernilai sepeser pun. Kalau kamu membeli kontrak ini, itu sama saja dengan membuang uangmu sendiri." Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, tersenyum pada Alfred Lawson, dan berkata, "Paman Alfred, aku sudah mengatakan bahwa nilai tanah di tanah pembunuh pasti akan meningkat. Tidak apa-apa kalau mereka tidak percaya. Kalau mereka datang dan memohon padaku untuk mengembalikan tanah itu kepada mereka, tidak akan semudah itu. Membeli dengan harga murah sekarang sama saja dengan rejeki nomplok, jangan hentikan aku untuk menghasilkan banyak uang. Selain itu, keluarga sendiri jangan merasa sungkan. Kalau mereka mempersulit kalian, aku tidak akan duduk diam saja." Gabriela Morgan juga buru-buru berkata, "Benar, Alfred. Alexander Blackwood sekarang kaya dan bisa membantu kita menyelesaikan masalah kita. Jangan ikut campur." Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood terus menerima kontrak. Abigail Lawson melihat pemandangan ini dan sedikit terdiam. Ethan Prescott, yang selalu dia akui, benar-benar melarikan diri dengan uang itu. Pada akhirnya, Alexander Blackwood yang paling dia remehkan, yang melangkah maju untuk memecahkan masalah keluarganya. Ini membuatnya ragu, pada hari dia mabuk saat makan malam dengan Marcus Thatcher, siapa yang menyelamatkannya? Apakah itu benar-benar Ethan Prescott? Abigail Lawson tidak percaya dengan sifatnya setelah dia melarikan diri dengan uang orang. Apakah itu Alexander Blackwood? Tapi sahabatnya Sophia Caldwell sudah memberitahunya dengan jelas bahwa Ethan Prescott yang menyelamatkannya. Levina Lawson menyaksikan Alexander Blackwood membeli kontrak kerabatnya tanpa ragu, ekspresinya menjadi semakin muram. "Abigail Lawson, kamu beruntung hari ini." Levina Lawson mendengus dalam hati, ingin pergi diam-diam. Alexander Blackwood melihat adegan ini, tapi dia tidak mau bicara, jadi dia pura-pura tidak melihatnya. Bahkan kalau Levina Lawson tidak pergi, dia pasti akan menemukan serangkaian alasan untuk mengingkari janjinya pada akhirnya. $5 juta negara serendia yang dimenangkan oleh Alexander Blackwood dari Jack Houghton dihabiskan sebelum tersimpan lama. Semua kontrak kerabat keluarga Lawson jatuh ke tangannya. Setelah kerabat mendapatkan uang, mereka semua tersenyum dan memuji Alfred Lawson karena sudah menemukan menantu yang baik. Setelah kerabat pergi, Gabriela Morgan datang sambil tersenyum dan berkata, "Alexander Blackwood, keluarga kita masih punya kontrak 60 miliar lebih, kenapa tidak dibeli sekalian?" Alexander Blackwood tertegun sejenak, sebelum dia sempat berbicara, Alfred Lawson memarahi, "Gabriela, Alexander Blackwood membantu kita menyelesaikan masalah, dia sudah kehilangan banyak uang, kenapa kamu masih tega menipu dia? Dia bilang bahwa tanah itu akan naik nilainya." Gabriela Morgan tidak bisa menahan cemberut, dan kemudian berkata, "Aku membantunya menjadi kaya." Melihat Alfred Lawson benar-benar marah, Gabriela Morgan tidak berani berkata apa-apa lagi, dia hanya bisa mengeluh di dalam hatinya, dan menepi tanpa daya. Alfred Lawson menghela nafas kepada Alexander Blackwood, dan berkata, "Kami tidak mendengarkan kamu pada awalnya, itu adalah kesalahan kami, dan sekarang kamu terpaksa membantu kami menyelesaikan masalah, aku benar-benar minta maaf. Paman Alfred, jangan sungkan. Nyatanya kali ini adalah berkah terselubung. Setelah beberapa saat, kalian akan tahu betapa berharganya tanah pembunuh." Alexander Blackwood tersenyum. Gabriela Morgan buru-buru berkata, "Kamu dengar, cepat keluarkan semua kontrak dan biarkan dia membelinya bersama." Abigail Lawson juga merasa ini keterlaluan, jadi dia terbatuk dan berkata, "Bu, lupakan saja. Kita sendiri yang memegang kontrak 60 miliar lebih itu. Mungkin, seperti yang dia katakan, akan ada kenaikan nilai. Tanah pembunuh memiliki ruang kenaikan harga dari mana?" Gabriela Morgan memutar matanya dengan marah. Alexander Blackwood sedikit tidak berdaya.
Baru saja, wali kota Jonathan Ramsey memberitahunya secara pribadi bahwa tanah pembunuh akan dikembangkan menjadi area komersial, jadi nilai tanah pasti akan bernilai tinggi. Bab 60 Pesta Makan Malam. Gabriella Morgan masih ingin Alexander Blackwood membeli kontrak di tangan Abigail Lawson, dan memberi kompensasi 60 miliar lebih. Bibi Gabriella, aku sudah membeli kontrak dari kerabat, aku sudah tidak punya uang lagi. Alexander Blackwood tidak berdaya, dia menunjukkan ponselnya untuk menunjukkan saldo depositnya. Ketika Gabriella Morgan melihatnya, dia memutar matanya dengan marah, dan berkata, "Kamu adalah orang yang tidak berguna, kamu punya begitu banyak uang, kamu tidak memberikannya kepada keluargamu terlebih dahulu." Alexander Blackwood tidak bisa berkata apa-apa, sedikit tidak puas dengan cara Gabriella Morgan menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Wakil kedua yang bisa menaklukkan segala macam orang garang hanya sedikit tertekan di keluarga Lawson. Alexander Blackwood, kamu membantuku kali ini, aku akan ingat, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu ketika saatnya tiba, kata Abigail Lawson dengan dingin kepada Alexander Blackwood. Oke. Alexander Blackwood mengangkat bahu, Abigail Lawson ingin menarik garis yang jelas, jadi dia tidak repot-repot mengatakan lebih banyak. Jangan berpikir bahwa kalau kamu membantuku kali ini, aku akan sangat tersentuh sehingga aku akan menjadi istrimu, itu tidak mungkin. Abigail Lawson berkata dengan dingin. Alexander Blackwood memiringkan kepalanya, berpikir bahwa Abigail Lawson jelas terlalu banyak berpikir, dia tidak punya ide untuk menuntut pembalasan budi. Lagi pula, kenaikan harga tanah pembunuh sudah pasti, bukankah bodoh kalau dia punya uang dan tidak menghasilkan uang? Selain itu juga bisa menyelesaikan masalah keluarga Lawson dengan cara membunuh dua burung dengan satu batu. Alfred Lawson memiliki kekhawatiran tentang uang Alexander Blackwood, tapi Alexander Blackwood mengatakan kepadanya bahwa itu berasal dari sumber yang baik dan meyakinkannya. Mungkin tabungan yang dia simpan sebelum meninggalkan keluarga Blackwood, aku akan menemukan cara untuk membayarnya kembali di masa depan. Abigail Lawson berpikir dalam hati, sikapnya masih sangat arogan. Alfred Lawson menerima pesan saat ini, menoleh dan berkata kepada Abigail Lawson, "Abigail, Solstice Holdings mengadakan makan malam malam ini, ajak Alexander Blackwood bersamamu, dan biarkan dia memiliki kesempatan untuk bertemu dunia, melihat kalangan atas di kota Evermore." Abigail Lawson mengangguk, lalu memperingatkan Alexander Blackwood, "Jangan membuatku malu." Alexander Blackwood terdiam. Bahkan, jamuan makan malam ini diadakan oleh Solstice Holdings, karena dua pakar keuangan ternama dari Jalan Hala datang ke Solstice Holdings. Kedua pakar ini diundang oleh Alexander Blackwood melalui Gusinski. Untuk menunjukkan rasa hormat, Luna Reed segera mengatur makan malam ini dan mengundang selebriti untuk hadir, sekaligus ingin menggunakan reputasi kedua ahli ini untuk menakut-nakuti Seraphim Technologies yang mengincarnya. Kedua pakar keuangan ini kebetulan adalah pasangan, dan nama pria itu adalah Smith, sehingga mereka dikenal sebagai Tuan dan Nyonya Smith di dunia keuangan. Sesampainya di Blue Sky Hotel milik Solstice Holdings, Abigail Lawson menunjukkan kartu identitas Direktur Lawson Enterprises miliknya, dan membawa Alexander Blackwood ke tempat tersebut. "Abigail, kamu akhirnya datang. Ada begitu banyak orang penting di sini hari ini." Sophia Caldwell muncul dengan mengenakan gaun merah menyala, yang menonjolkan sosoknya dengan sangat baik. "Sophia, kamu datang lebih awal dariku." Abigail Lawson tidak bisa menahan senyum. Benar saja, ada banyak orang penting di tempat kejadian, namun persiapan makan malam ini tergesa-gesa, dan beberapa petinggi dari provinsi lain gagal datang, kalau tidak, pasti akan lebih ramai dan penuh bintang. Alexander Blackwood mengenakan jas Alfred Lawson karena dia tidak memiliki jas. Setelan ini terlihat sedikit terlalu ketat, membuatnya terlihat sedikit malu. Melihat Alexander Blackwood seperti ini, Sophia Caldwell tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Abigail, kamu benar-benar payah, apakah kamu tidak bisa membelikannya setelan yang lebih cocok?"
Aku menerima pesan dari Solstice Holdings mendadak, bagaimana aku punya waktu untuk bersiap? Abigail Lawson berkata dengan enteng. Sophia Caldwell senang di hatinya, kalau Abigail Lawson benar-benar perhatian, dia bisa membawa Alexander Blackwood ke mall untuk membeli baju baru tepat waktu. Terlihat bahwa hubungan keduanya masih belum harmonis. Alexander Blackwood belum makan malam, ketika dia melihat tumpukan makanan lezat di atas meja panjang, dia segera maju, mengambil piringnya dan mulai makan. Dia seperti reinkarnasi hantu kelaparan, memalukan sekali. Abigail Lawson hanya bisa menggelengkan kepalanya, menyesali bahwa dia berjanji pada ayahnya untuk membawa Alexander Blackwood ke resepsi Solstice Holdings untuk menambah wawasan. Tiger Reynolds juga muncul kali ini. Begitu dia muncul, para selebritas di sekitarnya langsung berkumpul di sekelilingnya dan menyapanya satu per satu. Tiger Reynolds tertawa dan berjabat tangan dengan semua orang satu per satu, tampak bergaya dan elegan. Abigail Lawson memandang Tiger Reynolds dengan iri, dan berkata, Seraphim Technologies juga merupakan salah satu grup terbesar di kota Evermore. Aku tidak tahu kapan kita bisa tumbuh sebesar ini. Melihat kecemburuan di mata Abigail Lawson, Sophia Caldwell tidak bisa menahan tawa. Ini adalah orang yang memegang batu bata emas tapi iri dengan mangkuk pecah milik orang lain. Adik sepupu Tiger Reynolds, Leonard Reynolds, diberi pelajaran dengan baik oleh Alexander Blackwood. Dengan latar belakang Alexander Blackwood, mungkin dia sama sekali tidak takut pada Seraphim Technologies, dia bahkan tidak takut dengan Partai Dragon. Abigail, bukankah itu Emily Rosewood? Sophia Caldwell tiba-tiba menunjuk seorang wanita dan bertanya. Hah? Ini benar-benar dia. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, dia sudah berubah menjadi bintang besar. Abigail Lawson menatap wanita bertabur bintang itu dan menghela nafas. Sophia Caldwell tertawa dan berkata, bukankah Lawson Enterprises selalu ingin mencari duta merek? Menurutku dia cukup baik, dan kita pernah menjadi teman sekelas. Kalau kamu berbicara dengannya, dia mungkin tidak akan menolak. Abigail Lawson berkata, oke, kalau begitu aku akan mencobanya. Setelah melihat Abigail Lawson, Emily Rosewood sedikit terkejut, lalu menyapanya. Setelah mengobrol satu sama lain, Abigail Lawson berkata, Emily, kami di Lawson Enterprises hanya kekurangan duta merek. Aku pikir kamu tidak diragukan lagi adalah kandidat yang paling cocok. Emily Rosewood terkejut, benarkah? Itu benar-benar kehormatan bagiku. Abigail Lawson sangat terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka Emily Rosewood akan setuju begitu cepat. Emily Rosewood sekarang menjadi bintang lini pertama yang sangat populer. Bisnis yang mencarinya untuk syuting iklan sebagai dukungan seperti ikan lele di sungai. Kalau Lawson Enterprises dapat menandatangani kontrak dengannya sebagai duta merek, maka citra dan status grup pasti akan sangat meningkat. Benar-benar pantas sebagai teman lama, mementingkan persahabatan. Abigail Lawson berpikir sendiri, dengan senyum di wajahnya. Emily Rosewood bertanya, kapan kontrak akan ditandatangani? Abigail Lawson berkata, aku akan suruh seseorang mengatur kontraknya. Dia menelepon kembali ke perusahaan dan meminta seseorang untuk membuat kontrak. Setelah pengaturan selesai, dia tersenyum pada Emily Rosewood dan berkata, Emily, sudah beres. Kapan kamu ingin menandatangani kontrak dengan aku dan berbicara tentang harga? Setelah mendengar kalimat ini, Emily Rosewood tidak bisa menahan tawa, menatap Abigail Lawson dalam-dalam, dan berkata perlahan, Abigail Lawson, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku ingin menandatangani kontrak dengan Lawson Enterprises sebagai duta merek kalian, kan? Abigail Lawson terkejut sesaat. Tidakkah kamu bercermin dan melihat dirimu sendiri dan melihat nilai Lawson Enterprises? Semua perusahaan top yang meminta aku untuk syuting iklan adalah Nike, Master Kong, dan Dell. Menurut kamu, apakah kamu layak? Aku hanya bercanda, aku tidak berharap kamu menganggapnya serius, itu konyol. Bintang sepertiku, apakah Lawson Enterprises layak untukku?